Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 5. Kita masih membahas tentang perubahan wujud benda ya anak-anak. Nah, sebelumnya Bu Farida mau bertanya dulu ya. Apa saja perubahan wujud benda yang sudah dipelajari? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar apa saja? Ya, benar. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Dan yang keempat adalah mengembun. Tentu kalian sudah tahu ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar perubahan wujud benda, yaitu menyublim dan mengkristal. Nah, sekarang kalian buka buku temanya pada pembelajaran 5, yaitu pada halaman 160. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, di sini terdapat paragraf tetapi belum tersusun dengan baik ya anak-anak. Nah, tugas kalian sekarang menyusun bersama-sama ya. Paragraf yang pertama yaitu, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Paragraf kedua, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Paragraf ketiga, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Paragraf keempat, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Paragraf yang terakhir atau kelima, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, maka tercium bau wangi di udara. Nah, di sini kalian sudah tahu ya, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Apa saja contoh menyublim? Nah, dari teks bacaan tadi kalian sudah tahu ya, salah satu contoh menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari atau di kamar mandi. Kemudian yang kedua, es kering yang diletakkan di tempat terbuka. Nah, perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tugas kalian adalah pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai, yaitu pada halaman 161 ya anak-anak. Selanjutnya, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Contohnya seperti ini ya. Di sini terdapat embun seperti kristal es yang menempel pada daun. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Allah yang maha kuasa yang harus disyukuri.
Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Apa saja contohnya? Nah, contohnya di sini Bu Farida sudah memiliki beberapa gambar. Di sini ada gambar agar-agar, ada gambar jelly, gambar es krim, dan gambar es teh. Contoh dari agar-agar dan jelly ini adalah merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kemudian es krim yaitu contoh produk makanan dari cair menjadi padat. Kemudian es batu dalam minuman es teh ini adalah contoh perubahan wujud benda dari cair menjadi padat juga. Nah, di sini adalah perubahan wujud benda itu juga dapat menghasilkan produk makanan dan minuman ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian buka buku tema halaman 164. Ayo berkreasi. Agar es krim tetap membengku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering dalam kotak penyimpanan es krim. Peristiwa menyuplim juga terjadi pada es kering. Apa itu es kering? Ya, es kering adalah CO2 yang dibekukan. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga agar makanan beku tetap terjaga dinginnya di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin. Es kering sering digunakan untuk mempertahankan suasana tetap dingin, sehingga cocok untuk mendinginkan es krim. Es krim diletakkan di sekitar es krim untuk mempertahankan es krim tetap beku dan tidak cair. Sudah paham ya anak-anak? Nah, kalian buka buku tema masih pada halaman 164 ya. Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyuplim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang es kering yang tersisa 400 gram, berapa es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, sebelumnya di sini Bu Farida sudah mempunyai tangga satuan berat. Nah, tangga satuan berat ini terdiri dari tangga-tangga yang diisi oleh satuan berat. Setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Nah, kalau setiap naik 10. Nah, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kenapa kok bisa 1000 gram, Bu? Iya, karena kilogram ke gram ini adalah turun. Nah, kalau turun tadi kan dikali, berarti kilogram dikalikan gram. 1, 2, 3 berarti dikalikan 1000. Kemudian kalau gram naik ke kilogram itu dibagi 1000, kebalikannya ya anak-anak. Nah, pembahasan selanjutnya kita lihat pembahasan pada buku tema ya anak-anak. Berat es kering mula-mula sama dengan 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam sama dengan 400 gram. Jumlah es kering yang menyuplim adalah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita menggunakan pengurangan. Kok bisa, Bu? Iya, karena berat pada awal itu adalah 1 kg. Kemudian es kering itu mengalami peristiwa menyuplim sehingga sisanya itu hanya 400 gram. Berarti 1 kg dikurangi 400 gram sama dengan 1 kg ini diubah menjadi gram. Berarti ditulis 1000 gram dikurang 400 gram. Hasilnya berapa? 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, di sini perlu diingat-ingat ya anak-anak, pada saat kalian mengerjakan soal cerita, apabila menemukan satuan yang berbeda, kalian harus menyamakan satuan berat ya anak-anak, karena
pada hasil akhir itu hanya ada satu satuan berat sesuai dengan soal ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 165. Ayo berlatih. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah, di sini Bu Farida kasih contoh nomor 1 ya. Di sini ada soal 3230 gram sama dengan kilogram titik-titik gram. Nah, di sini diperintahkan untuk mengubah kilogram. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kita tuliskan 3230 gram bisa ditulis dengan 3000 gram ditambah 230 gram. Nah, 3000 gram ini diubah menjadi kilogram, berarti dibagi dengan 1000. 3000 dibagi 1000 hasilnya adalah 3 kilogram 230 gram. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah 3230 gram sama dengan 3 kilogram 230 gram. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan soal selanjutnya ya anak-anak. Insya Allah pasti bisa ya. Nah, sekarang kalian coba berlatih soal cerita. Coba dikerjakan nomor 1 ya. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, di sini kalian tuliskan terlebih dahulu. Ibu Dayu membeli coklat sama dengan 2 kg 500 gram. Coklat yang dicairkan sama dengan 1 kg 200 gram. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nomor 1 ini menggunakan pengurangan karena coklatnya ini dicairkan ya anak-anak. Bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan pengurangan bersusun. 2 kg 500 gram dikurangi dengan 1 kg 200 gram, hasilnya adalah 1 kg 300 gram. Kita mengubah kilogram ini menjadi gram karena soalnya yaitu yang ditanyakan adalah satuan gram. Jadi 1 kg 300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Hasilnya adalah 1300 gram. Jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Nah, di sini kalian harus teliti ya, pada soal cerita ini tidak hanya menggunakan pengurangan, bisa menggunakan perkalian atau penjumlahan dan pembagian. Nah, sekarang kalian coba kerjakan ya, pasti bisa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.